Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku mau nge-review mixer roti. Nah, ini mixernya baru aja datang. Dia dilengkapi dengan packingan kayu dan ada juga pelindungnya dari busa seperti itu. Tapi aku nggak akan videokan waktu aku buka. Jadi nanti aku akan kasih tunjuk aja barangnya setelah aku buka si packingan kayu ini. Jadi ini dia penampakan mixernya setelah aku buka tadi dari packingan kayunya. Semuanya aman dan tidak ada yang penyok. Nah, ini mesinnya tuh cukup besar dan udah ada juga tombol on off-nya. Tombol on off-nya kayaknya kebalik ya guys. Nah, ini aku mau coba nyalain dan ternyata dia berfungsi hidup. Nanti di akhir video kalian bakal bisa dengar suara dari si mixer ini, jadi jangan di skip ya. Ini dia kabelnya lumayan cukup panjang, sekitar 2 meter sampai 2 meter setengah. Jadi kalau kalian punya colokan yang lumayan jauh, mungkin nggak perlu lagi pakai kabel tambahan ya guys. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk cara kerjanya si mixer ini. Aku masukin adonan roti aku seperti biasanya. Ini adonan keringnya sekitar 1 kilo, jadi adonan basahnya kurang lebih 2 kilo. Pada saat nge-mixer kayak gini, kalau kalian pengen tutup si mixernya, kalian bisa ngakalin untuk penutupnya pakai loyang yang lebar seperti ini. Tapi kalau aku biasanya saat nge-mixer aku nggak tutup, jadi aku biarin aja terbuka supaya aku bisa tahu nge-mixernya udah sampai gimana. Pada saat nge-mixer kayak gini tuh biasanya si mixernya akan bergeser sedikit. Nah, itu wajar banget. Jadi inilah alasannya kenapa aku taruh si mixer ini di lantai, karena kalau aku taruh di meja dia bakal agak terlalu goyang dan juga ini kan berat ya. Jadi aku takut nanti mejanya malah nggak kuat. Nah, ini aku udah selesai nge-mixer. Aku nge-mixernya kurang lebih sekitar 10-12 menit aja. Jadi dia 10 menit itu udah ada kelihatan window pane-nya ya guys. Kalau kalian mau tambahin lagi waktunya itu tergantung selera masing-masing. Sekarang aku akan kasih tunjuk cara aku membersihkannya. Nah, biasanya setelah aku nge-mixer kayak gini, si dalamnya akan aku rendam dulu dengan air kurang lebih sekitar 1 jam biar si kotoran-kotorannya benar-benar bisa gampang waktu dibersihkan. Habis itu aku biasanya kuras, aku bawa kayak mangkok seperti yang biru ini, terus aku pakai spons yang memang terkhusus untuk si mixer ini aja. Jadi aku akan kuras, aku peras seperti itu airnya sampai semuanya bersih.
Setelah kotoran-kotorannya semua terangkat, aku akan bilas lagi, biasanya 2-3 kali lagi menggunakan air bersih sampai tidak ada lagi bau amis dan semuanya benar-benar kotorannya tidak ada yang tersisa. Dan terakhir aku akan lap semua sisa-sisa airnya menggunakan tisu atau bisa juga menggunakan kanebo atau juga lap yang kering ya guys. Oke, sekarang kita akan ngomongin kelebihan dan kekurangannya dari si produk ini. Untuk yang pertama, kelebihan dari si produk ini adalah harganya terjangkau. Jadi nanti aku akan tulis aja harganya pastinya di sini, sekitar 2.600.000 kalau aku nggak salah, itu udah sama ongkos kirim dan juga packingan kayunya. Nah, kenapa aku bilang terjangkau? Karena untuk mixer yang bisa ngadon sampai 5 kilo adonan basah, itu ini udah sangat murah ya menurut aku, karena aku udah cari-cari, udah research sebelumnya juga mixer-mixer lain itu harganya 5 jutaan bahkan ada yang lebih. Memang banyak juga sih kayak mixer-mixer yang kita tahu juga itu yang harganya sekitar 1 jutaan, tapi mixer yang bisa ngadon roti 1 jutaan itu dia daya tahannya itu untuk daya adonnya nggak terlalu besar, jadi maksimal kalau nggak salah sekitar 900 gram atau 1 kilo aja untuk adonan basah kalau kita buat roti. Nah, terus juga kenapa aku nggak pilih mixer-mixer yang sekitar 1 jutaan itu, karena memang mixer yang seperti itu biasanya, yang ini yang aku research ya, jadi dia gampang panas dan juga terlalu goyang gitu, jadi kayak ngelihatnya gitu kadang kasihan gitu kalau misalnya si roti ini dipaksa untuk misalnya kita mau bikin usaha roti gitu. Terus yang kedua, hasil adonannya bagus, jadi hasil ulenannya itu bisa kalis dan elastis. Kalau aku ngulen sekitar biasanya adonan untuk 2 kilo kurang lebih 15 menit aja udah sesuai lah sama selera aku ya, udah bisa kalis, udah bisa elastis juga. Nah, walaupun kelihatannya bodinya besar, tapi kalau kalian mau ngulennya itu cuma adonan sekitar 1 kilo aja, itu juga bisa. Karena aku pernah coba dulu awal-awal untuk ngulen roti adonan basahnya sekitar 1 kilo, itu dia juga tetap bisa ngulen bagus, tetap juga bisa ngulen kalis dan elastis. Nah, kelebihan yang lainnya adalah mixer ini hemat listrik, jadi dia tarikannya itu cuma 400 watt aja. Nah, untuk tarikan listrik ini sendiri itu juga sangat mempengaruhi ya ketika kita mau beli produk untuk usaha roti kita. Nah, yang bikin aku yakin juga waktu mau beli mixer ini karena si tarikan wattnya ini kecil gitu ya. Apalagi kalau kita lagi bikin usaha roti rumahan dan masih baru mulai. Nah, tarikan listrik ini juga salah satu pertimbangan kalau kita mau mulai bisnis. Contohnya sebelumnya aku itu pakai oven listrik. Sekarang aku udah pakai oven gas sih, oven gas Bima. Nah, sebelumnya aku pakai oven listrik itu 2 untuk bikin rotiku, dan itu tarikan listriknya per bulan benar-benar lumayan banget ya. Jadi ya kayak tadi aku bilang, kalau kita mau beli produk untuk usaha kita, nah tarikan listrik itu juga kita harus aware ya, kita harus pertimbangkan seperti itu. Nah, kelebihan selanjutnya adalah suaranya nggak terlalu berisik tapi juga nggak terlalu silent. Mungkin perbandingannya seperti ini, kalian mungkin tahu mixer Philips, yang mixer tangan Philips. Nah, itu suara mixer tangan Philips itu lebih berisik daripada suara mixer roti ini gitu. Jadi masih lebih halus sedikit suara mixer roti ini daripada mixer tangan Philips. Oke, sekarang kita ngomongin kekurangannya. Menurut aku kekurangan dari si produk ini adalah ya mungkin bodinya memang lumayan cukup besar ya dan cukup tinggi gitu. Terus memang kalau yang seperti kalian lihat tadi, si mesinnya itu nggak ada tutupnya, jadi memang harus hati-hati kalau misalnya di rumah itu ada anak kecil supaya nggak dipegang atau dimainin. Nah, kekurangannya juga dia nggak ada pengaturan kecepatannya, jadi cuma ada tombol on off aja. Memang kecepatannya itu memang udah diatur ya, udah diatur dari sananya. Kalau untuk mixer roti itu dia nggak terlalu lama sih, kayak sekitar 15 menit aja udah bisa kalis. Nah, kekurangannya juga, ini juga yang salah satu kekurangan yang agak krusial sih kalau misalnya kalian mau beli ya. Si bodinya ini nggak bisa dilepas, jadi kalau kita mau cuci, aku udah kasih tadi tutorialnya. Nah, cara cucinya seperti itu, jadi kita nggak bisa kayak lepas bodinya terus kita cuci di wastafel gitu ya, nggak bisa. Kita mesti pakai
bawa peralatan kita ke si mixernya, terus kita bersihin kayak yang tadi tutorialnya aku udah kasih. Oh iya, si mixer ini juga kita beli terpisah dengan penutupnya ya. Jadi kalau kalian mau beli penutupnya sendiri itu harganya kalau nggak salah 150.000. Tapi kalau aku tadi ngakalinnya, aku biasanya tutup kalau memang perlu itu pakai loyang yang besar gitu. Nah, sekian aja sharing dari aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, kalian bisa DM aku di Instagram @ripkaartinta. Dan nanti selanjutnya aku akan review oven gas Bima. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.